Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada beberapa waktu yang lalu ada yang bertanya di Artivisi kita pakainya teknologi front end apa gitu ya. Nah, sebetulnya di 90% dari aplikasi yang kita buat, kita tidak menggunakan tidak memisahkan antara backend dan front end. Jadi satu aplikasi Spring Boot, nah itu di situ sudah ada semua. Jadi di situ front end-nya itu kita buat dengan menggunakan Timelift gitu ya. Jadi langsung mengeluarkan HTML dan langsung menjadi tampilan gitu. Kemudian untuk menghiasnya kita menggunakan Bootstrap gitu ya. Jadi itu yang mayoritas kita kerjakan. Nah, kemudian ada beberapa project juga yang meminta untuk dipisahkan, maka kita biasanya yang kita gunakan adalah Vue.js gitu. Jadi di antara pilihan front end kan zaman sekarang ada React, kemudian ada Vue.js, ada Angular, kemudian ada satu lagi Svelte ya. Jadi ada 4 ini yang sekarang sedang populer dan yang sekarang sedang mainstream gitu. Nah, dari semuanya ini kalau misalnya kita dibebaskan memilih, maka kita biasanya pilih Vue.js ya. Kalau kita sudah diatur ya tentunya kita ngikut aja sesuai dengan permintaan gitu kan. Tapi kalau misalnya dibebaskan maka kita menggunakan Vue.js. Nah, kenapa-kenapanya nanti mungkin kita akan bahas di video selanjutnya. Nah, kenapa kita tidak menggunakan atau tidak memisahkan back end dan front end ya, karena ya memang tidak ada kebutuhannya yang pertama. Yang kedua karena itu sebetulnya tambahan pekerjaan ya. Jadi kalau kita tidak ada keharusan dan nilai proyeknya segitu-gitu aja, maksudnya kita pisah dan tidak dipisah itu harganya sama, ya mungkin ya tentunya kita bikin yang integrated yang satu aplikasi aja. Karena kalau kita pisahkan back end dan front end itu sama saja kita membuat dua aplikasi, karena nanti di depan di front end ini nanti ada kita bikin modelnya lagi untuk menyimpan merepresentasikan datanya, kemudian nanti ada validasi lagi, kemudian nanti ada izin akses lagi, permission ya, kemudian ada authentication lagi gitu. Nah, kemudian di sisi backend juga tentunya kita tetap harus validasi, nggak boleh mengandalkan yang ada di depan, kemudian harus kita authenticate dulu apakah ini requestnya valid atau tidak, kemudian kita harus cek lagi izin aksesnya, apakah dia boleh mengakses endpoint ini atau enggak, dia boleh mengakses data ini atau enggak gitu ya. Jadi ya intinya adalah double kerjaan. Nah, kita juga harus membuat data model. Kalau di Java itu ya bikin entity class gitu ya, bikin skema untuk merepresentasikan domain objeknya, kemudian juga kita harus bikin handlernya, HTTP handlernya, kemudian kita juga harus bikin parsingnya, konversi menjadi JSON. Jadi ya intinya dua kali kerja, kita mereplikasi fungsi dan kegiatan yang sama tapi di dua tempat yang berbeda dengan dua teknologi atau bahasa pemrograman yang berbeda gitu. Nah, tentunya ini secara maintenance secara development kita harus mengeluarkan programmer dua kali lipat. Kemudian untuk maintenance juga kita harus memikirkan skill set di dua tech stack yang berbeda gitu. Jadi ya simply tidak efisien gitu ya. Nah, kemudian edit value-nya juga di aplikasi-aplikasi yang kita buat juga kurang, jadi kurang kurang ada gitu ya. Jadi maksudnya dengan dia dibuat front end, dibuat FE, maka tidak menambah kecepatan, tidak menambah kemudahan, tidak menambah fitur gitu ya. Jadi ya sudah, kita pakainya satu aplikasi yang bisa menghandle baik back end maupun front end. Oke, demikian mungkin untuk saat ini mengenai dikotomi back end dan front end. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.